Perkenalkan, nama saya Miranda Gurney dengan NIM 43324060. Di sini saya akan menjelaskan tentang code dalam request IB dan IK. Bagian saya di sini menjelaskan bagian data akun dan membuat TXT-nya. Pada data akun ini, pengguna akan menginputkan 3, yaitu username, password, dan roles. Roles ini adalah mahasiswa dan keasramaan. Panjang karakternya itu 50, maka kita akan menulisnya panjang karakter 49, begitu pun dengan password. Integer total usernya 0, di mana sebelumnya kita mengisi dari awal. Data permohonan juga berikut. Kita akan mengisi nama, NIM, jenis request, jenis izin, tujuan, alasan, tanggal berangkat, dan selanjutnya sebagainya. Di mana total permohonan ini sama dengan 0, di mana sebelumnya tidak ada, dimulai dari 1. Data log activities juga integer total logsnya itu dimulai dari 0, berarti sebelumnya tidak ada. Riwayat aksi penggunanya integer total historinya juga 0. Pada fungsi validasi string kosong ini menjelaskan tentang ketika pada integer isEmpty ini menjelaskan tentang jika str-nya sama dengan 0, maka fungsi mengembalikan nilai true, di mana nilai integer true biasanya bernilai 1, berarti string tersebut kosong. Jika str-nya tidak sama dengan 1, maka fungsi mengembalikan nilai false, di mana nilai false itu biasanya bernilai 0, artinya string tersebut tidak kosong. Lalu fungsi validasi format tanggal, di mana di sini menjelaskan tentang kita mengisi tanggalnya agar valid. Return 1 menunjukkan bahwa jika valid, begitu juga sebaliknya dengan validasi waktu. Untuk memvalidasi waktu berangkat dan waktu kembali, dia akan bernilai 1 ketika valid. Pada fungsi untuk menambahkan log activities, di sini menunjukkan lokasi di mana log baru akan disimpan. Indeks ini adalah nilai dari total logs yang menunjukkan urutannya, di mana dengan panjang string 200. Total logs ini akan terus bertambah atau increment. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk menambahkan riwayat aksi pengguna atau void add user history, di mana fungsi ini memeriksa apakah jumlah total history kurang dari kapasitas max history atau maksimum historinya, di mana di sini menjelaskan jika total history sudah melebihi dari max history berikut, maka fungsi tidak akan melakukan apa-apa dan keluar tanpa mencatat dalam TXT. Total history ini juga akan terus bertambah atau increment. Lalu selanjutnya adalah void untuk fungsi untuk mencetak menu utama, di mana itu akan terdapat seperti berikut: daftar akun, login, di mana menggunakan slash n agar lebih rapi dan menjadi baris baru. Lalu selanjutnya adalah void daftar akun, di mana di sini kita akan memasukkan username dan password peran kita, di mana total user lebih besar sama dengan maksimum user, maka akan menghasilkan jumlah akun maksimal tercapai. Lalu kita akan membandingkan nilai string dari total user dan mahasiswa. Jika valid, maka akan memasukkan NIM. Tapi NIM ini hanya untuk mahasiswa. Ini akan pada keasramaan akan dikosongkan. Lalu selanjutnya adalah save to file, menyimpan file itu dalam akun TXT. Di sini kita lakukan adalah akun TXT dan pen, di mana di sini kita akan membuat akun. Ketika kita memilih angka pertama, yaitu daftar akun baru, akan menghasilkan opsi sebagai berikut: masukkan username, password, peran, NIM. Jika NIM-nya salah, maka akan gagal menyimpan data ke akun file. Tapi jika benar, maka akun tidak berhasil didaftarkan. Total user ini akan terus bertambah atau increment. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi login. Fungsi login di sini menjelaskan pada fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu role dan NIM, di mana pengguna disuruh memasukkan username dan password, di mana I sama dengan 0, I lebih kecil dari total user, itu akan increment. Pada data berikut juga menjelaskan memeriksa kondisi apakah username dan password yang dimasukkan oleh pengguna sudah cocok dengan data yang tersimpan pada TXT atau pada sistem berikut. Lalu fungsi ini juga membandingkan string roles I dengan string mahasiswa. Jika string ini sama, maka fungsi ini mengembalikan nilai 0, yang berarti kondisi dalam if terpenuhi. Lalu selanjutnya
long login data to a file, di mana dalam bentuk login txt dalam bentuk parameter pane, di mana di sini kita akan memasukkan username, statusnya, role, dan name. Jika file bernilai nol, maka program akan mencetak agar program akan gagal mencetak atau menyimpan data login ke file. Ini memberitahukan ke pengguna bahwa ada masalah saat membuka file. Setelah melakukan itu, biasanya setelah menyimpan data, fungsi ini juga akan mengembalikan nilai i sebagai dari indeks menunjukkan posisi pengguna dalam array. Selanjutnya juga dapat di sini diketahui jika kita memasukkan lim yang tidak cocok, maka loginnya akan gagal, sama seperti log activity-nya juga akan gagal, dan dalam menambahkan pengguna historinya juga akan gagal karena tidak valid dengan lim-nya. Lalu yang terakhir ada log failed login attempt, di mana di sini dengan txt login txt dalam bentuk pane, di mana jika Jadi baliknya mir 18 lagi. if in maksudnya di sini if di sini memeriksa apakah file itu berhasil dibuka. Jika pointer file tidak bernilai nol, maka file itu siap dibuka, siap digunakan. Di sini juga menggunakan return min 1, dia akan mengembalikan nilai min 1 menandakan bahwa proses login tersebut gagal. Nilai ini digunakan di bagian lain dari program untuk mengetahui bahwa adanya kesalahan saat dalam login. Sekian dari saya, Pak. Jika itu kata saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Manuel Tampu Bolon, saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer, NIM saya 43324038. Kami dari kelompok 20 ingin menjelaskan hasil proyek kami. Jadi kami di sini berbagi tugas. Saya menjelaskan line dengan 199 dengan line ke 400. Jadi saya akan menjelaskan fungsi yang pertama. Di sini terdapat yaitu fungsi login. Nah, fungsi login ini fungsinya untuk digunakan untuk proses autentifikasi pengguna. Nah, fungsinya ini meliputi yang pertama itu dia akan verifikasi username dan password. Nah, verifikasi username dan password ini dia akan memastikan bahwa username dan password yang dimasukkan si pengguna cocok dengan data yang tersimpan di dalam sistem. Nah, jika loginnya berhasil, maka dia akan menampilkan pesan bahwasanya sukses dan terang pengguna. Lalu dia akan mencatat log aktivitas melalui dengan fungsi log activity. Ini dia fungsi log activity dan add user history yang ini dia. Nah, lalu fungsi ini juga dia akan menyimpan um, data login ke dalam txt. Ini txt-nya dia akan menyimpan. Nah, di sini yang disimpannya itu ya meliputi contohnya yang pertama itu username pengguna, status keberhasilan login, dan role pengguna. Nah, jika dia nanti uh, gagal, jika login nanti gagal, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan uh, kepada pengguna. Lalu akan mencatat log aktivitas login gagal dan menyimpan data login yang gagal ke file login txt-nya. Akan disimpan nanti ke file txt yang termasuk informasi error atau yang relevan. Nah, sebenarnya untuk file txt ini digunakan untuk menyimpan semua aktivitas login yang pengecekan yang baik, yang berhasil maupun gagal. Nah, fungsinya teks ini adalah untuk memudahkan audit aktivitas pengguna. Nah, saya akan menjelaskan di sini ada fungsinya itu fungsi yang ajukan permohonan. Nah, fungsi ajukan permohonan ini adalah fungsinya untuk digunakan untuk menangani pengajuan permohonan izin dari pengguna. Nah, contohnya seperti langkahnya. Yang pertama, pengecekan kapasitas permohonan. Ini pengecekan kapasitas permohonan. Permohonan di sini permohonan. Nah, dia akan mengecek apakah jumlah permohonan sudah tercapai batas maksimum. Nah, ini fungsinya itu seperti ini, max request. Ini artinya, nah jika iya nanti maka proses ini akan dihentikan. Lalu dia akan menginput data permohonan. Contohnya data seperti nama, yang ini nama, tanggal keberangkatan, tanggal kembali, tujuan, dan alasan diminta dari pengguna melalui input konsol. Lalu di sini terdapat yaitu validasi tanggal. Nah, fungsi validasi tanggal ini adalah untuk memastikan tanggal yang dimasukkan oleh pengguna memiliki format yang benar. Nah, maksudnya benar nggak salah.
Jadi di sini dijelaskan bahwa si pengguna tidak boleh masukkan format yang salah. Contohnya seperti, nah ini benar. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fernando Pangaribuan dengan NIM 4332 4043 dari kelompok 20. Ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi akhir yang dapat kita akses dari program project pembuatan surat request IB. Di mana sini di bagian line 400 sampai dengan 420, di sini akan menjelaskan untuk fungsi untuk melihat permohonan berdasarkan NIM, di mana kita akan mengajukan yang namanya itu permohonan, di mana kita dapat melihat permohonan surat kita dari dengan login secara dengan NIM dengan login sebagai seorang pihak keasramaan, di mana kita situ dapat melihat nama, jenis izin, tujuan, alasan, tanggal berangkat, tanggal kembali, waktu berangkat, waktu kembali, dan juga statusnya. Di mana di sini kita akan menggunakan for if dan juga printf sebagai code yang akan menjalankan, dan juga ada juga void, di mana untuk melakukan lihat permohonan berdasarkan NIM itu akan menggunakan code void di code 424 sampai dengan code 449. Di mana sini kita akan melihat fungsi untuk mengedit permohonan, di mana jika kita ingin mengubah jadwal IB atau jadwal IK yang ingin kita lakukan, maka kita akan melakukannya melalui dari sistem ini, di mana kita akan menggunakan void edit permohonan. Dan juga di sini kita dapat mengedit, yaitu memasukkan tujuan baru, memasukkan alasan yang baru, memasukkan tanggal berangkat, tanggal pulang kembali, waktu berangkat dan waktu kembalinya. Dan itu juga di situ kita akan login sebagai seorang mahasiswa, dan juga di situ kita bisa di sana juga dapat login sebagai pihak asramaan, di mana poin kebersamaan lah yang akan melakukan permohonan berhasil diedit dan permohonan editannya. Di line di 455 sampai dengan 498, di sini dijelaskan yaitu fungsi untuk mengelola akun, di mana di sini kita akan mengelola akun, di mana ada dua pilihan, yaitu tentu saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai keasramaan, di mana sebagai mahasiswa kita akan mengisi yaitu nama username, NIM, password, dan juga ada, tentunya tidak lupa untuk memasukkan nickname. Yang case pertama itu yaitu kita akan di case pertama kita akan memilih password, di mana untuk login sebagai akun kita akan memasukkan password tersebut. Jika password tersebut salah, maka akun tersebut tidak akan diterima atau akses akan ditolak. Di mana untuk melakukan tersebut maka kita akan memasukkan password yang baru, dan jika sudah berhasil diubah maka dia akan memunculkan notif yaitu password berhasil diubah. Dan tidak lupa untuk menghapus akun, tentu saja melakukannya sama dengan melakukan hal login, di mana akun akan dipilih menuju daftar akun dan akan milih menu hapus. Dan jika kode salah atau username salah, maka tersebut akan menimbulkan notif yaitu pilihan tidak valid ataupun username tidak ditemukan. Di codingan 502 sampai dengan 506, di sini dijelaskan yaitu fungsi untuk melihat riwayat aktivitas, di mana di sini kita akan login sebagai keasramaan untuk melihat aktivitas apakah surat IB sudah di request ataupun belum, ataupun kita akan melakukan diterima ataupun menolaknya. Di code 510 sampai dengan 514 dijelaskan yaitu fungsi untuk melihat aksi pengguna, di mana kita akan melihat riwayat dari aksi sang pengguna, yaitu atau sang mahasiswa, di mana mahasiswa ini apakah merequest IB ataupun merequest IK di jam atau waktu yang sama ataupun di hari yang berbeda. Jika waktu yang di request itu 1 hari sebelum waktu permintaan, maka itu akses akan ditolak ataupun akses tidak diterima. Dan sini akan dijelaskan fungsi utamanya, di mana yaitu kita dapat mengajukan permohonan IBIK ataupun dapat mengelola permohonan sebagai mahasiswa. Contohnya IB hanya dapat diakses oleh mahasiswa karena mahasiswa lain dapat bersangkutan dengan IB. Sama juga dengan halnya IK. Hanya mahasiswa sendiri yang akan dapat mengakses permohonan IK. Dan di case 5 dari codingan 554 sampai dengan case 582, di sini akan dijelaskan tentang beberapa hal yang dapat diakses, yaitu seperti lihat semua permohonan, statistik permohonan, pembaruan sistem permohonan, lihat permohonan berdasarkan NIM, yaitu edit permohonan, kelola akun, riwayat aktivitas dan riwayat pengguna yang sudah kita jelaskan tadi.
Ini adalah fungsi-fungsi utama yang akan diterima jika kita menggunakan codingan ini untuk mengakses surat IB ataupun IK. Dan juga lupa kita akan menambahkan print F untuk pilihan yang tidak valid ataupun yang tidak sah, atau dikatakan hal yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan yang kita buat. Jadi sekian dari codingan ini. Saya akan menjelaskan tentang output ataupun hasil yang akan diterima jika kita menggunakannya. Di sini kita dapat melihat jika saya di sini memilih satu sebagai daftar akun, saya telah membuat akunnya yaitu dengan nama saya sendiri yaitu Nando. Maka kita akan memasukkan NIM dan juga memilih peran kita sebagai mahasiswa. Jika sudah seperti itu, maka kita untuk melakukan IB atau nikah kita harus terlebih dahulu yaitu melakukan login dengan memasukkan name, password dan juga NIM. Maka di situ akan tertulis sebagai Anda terdaftar sebagai mahasiswa dan dapat mengajukan permohonan IB atau nikah. Dan di sini kita bisa melihat jika kita ingin melakukan IK, maka kita akan memasukkan nama, tanggal berangkat, kembali, tujuan, alasan, dan juga waktu berangkat serta kembali. Dan juga kita akan memilih hari yang ditentukan untuk melakukan IB. Dan di sini, nah, di sini saya akan menjelaskan jika kita login sebagai username ataupun password yang salah, maka dia akan login gagal atau username atau password salah. Dan di sini kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat melihat akun yang sudah diterima. Di sini jika kita sudah memasukkan semua hal tersebut, maka kita akan melihat di sini aktivitas yang sudah saya bilang tadi, yaitu di mana aktivitas yang login. Contohnya ada sini saya sendiri sebagai Nando yang berperan sebagai mahasiswa dan juga ada Jamal yang berprofesi sebagai keasramaan. Di mana di sini kita bisa melihat Nando yang sudah merequest IB tadi dan sudah disetujui pada hari Jumat yang setelah disetujui oleh Bapak keasramaan. Dan di sini ada juga pada tanggal 17 di hari yang sama kita akan melakukannya tapi di hari Sabtu dengan status masih menunggu. Dan jika kita sudah membuat akun tersebut, maka akun tersebut akan terdaftar di dalam TXT yang mana di sini akan ada tersedia username beserta password yang kita gunakan untuk mengakses akun-akun tersebut. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.